Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Saudara yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian Al-Mutammimah, ya, Syarah Al-Ajurumiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan, diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, sehingga kita sama-sama bisa menuntaskan kitab Al-Ajurumiyah ini. Sebetulnya Ustadz Sada itu banyak sekali yang WA saya itu pengen ikut, pengen gabung gitu. Pengen ikut kajian ini. Tapi begitu masuk gitu ya, kebanyakan tuh memang merasa ketinggalan gitu karena sudah mau beres, sudah jauh lah ya. Sehingga akhirnya mereka menunggu kajian Al-Jurumiyah jilid 2 gitu. Artinya kalau jilid pertama udah beres, mungkin jilid kedua maksudnya kajian berikutnya itu. Begitu ini tamat, selesai, kita buka kajian lagi mulai dari awal. Nah itu kemungkinan banyak banget yang memang mau ikut dari awal lagi. Nah, saya daftar lagi, Ustadz. Siap. Saya harus remedial nih. Iya. Nah, maka dari itu ya, mudah-mudahan kita juga bisa senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa segera menuntaskan kitab ini. Ya, kemudian kita tamatkan lah ya. Setelah itu kita buka kajian kedua, gitu ya, dengan peserta yang mungkin baru gitu. Atau tadi silakan Ustaz Zada kalau mau mengulang lagi juga kami persilahkan. Baik. Ustaz Sada, kita sekarang masuk ke bab al-mustatsna. Al-mustatsna itu pengecualian. Al-mustatsna itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari istatsna yastatsni. Artinya pengecualian. Babul mustatsna, ya, itu adalah bab tentang pengecualian. Atau kita kenal dengan illah lah ya, illah. Nah, wadawatul istisna samaniyah. Yang perlu kita tahu bahwasanya adawatul istisna, huruf istisna itu ada 8. Yang pertama adalah harfun bittifaq, ya. Satu huruf yang ini sepakat itu adalah illah, huruf illah. Jadi illah itu adalah harful istisna, ya. Kemudian 2 huruf, ya, wasman bittifaq wa huma ghairu wasiwa, ya, dua isim ya, atau bukan 2 huruf, dua isim, yaitu ghairu dan siwa gitu. Bilughatiha fa innahu yuqalu fiha siwan karidon wasuwa kahuda, ya, wasawaun kasama, ya, wasiwaun kabina. Jadi penyebutan kata siwa itu kecuali juga artinya itu macam-macam. Ada yang bilang siwan, ada yang bilang suwa, ya, ada yang bilang sawa gitu. Wa fi'lan, dan 2 jenis kata kerja bittifaq, ya, dengan kesepakatan. Jadi ulama nahwu sepakat, yaitu laisa dan la yakunu. La yakunu gitu. Jadi laisa dan la yakunu. Wa mutaraddidun au mutaraddadun bainal fi'liyati wal harfiyah. Kemudian ada yang khilaf. Ulama masih belum bisa membedakan ini masuk ke huruf atau fi'il. Ya, yaitu khola, ada, dan hasya. Ya, khola, ada, dan hasya. Maknanya sama.
kecuali semua gitu. Laisa juga di sini maksudnya kecuali ya. La yakunu juga maksudnya kecuali. Gitu. Khala, wa'ada, hasya ini semua kecuali. Maknanya itu kecuali. Ya, wa yuqalu fiha hasya wa hasya. Ada yang mengatakan hasya di sini bacanya itu hasya dan hasya gitu. Nah, jadi ada 8 ya. Jadi illa, ghairu, siwa, laisa, la yakunu, khala, ada, hasya. Ada 8. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Fal mustathna, adapun istisna dengan illa, ya, maka hukumnya adalah mansub. Hukumnya harus mansub. Idza kanal kalamu tamman. Jadi hukum mustasna itu mansub. Sama kayak kemarin ya. Kita bahas hal mansub. Tamyiz mansub. Kemudian mustasna mansub. Karena apa? Karena tema kita itu adalah al-mansubat. Tema kita ini al-mansubat. Al-mansubat itu ada tadi mafail. Mafail yang 5 ya. Maf'ul mutlak, maf'ul bihi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ful fi, itu semuanya mansub. Kemudian ada hal, ada tamyiz, dan sekarang mustasna. Ya. Jadi mansub jika kalimatnya atau jumlahnya itu adalah jumlah tamah, jumlah yang sempurna, mujab. Mujab itu positif, artinya tidak ada la, tidak ada tidak di situ. Wa tam huwa ma dzakara fihi al-mustasna min. Yaitu tam di sini itu adalah ketika kita menyebutkan mustasna minhunya. Ya. Ada mustasna minhu. Jadi ada kata umum, kemudian ada pengecualiannya. Jadi kata umumnya itulah namanya mustasna minhu. Mustasnanya itu adalah pengecualiannya. Wal mujab, kata positif itu adalah huwallazi lam yataqaddam alaihi nafyun wala shibhu, yaitu yang tidak didahului dengan nafyun, kata tidak. Contoh, nahwu qauluhu ta'ala fasharibu minhu illa qalilan minhum. Nah, fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ini dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah akhir juz 2 gitu. Jadi pasukannya Tolut gitu ya. Pasukannya Tolut itu sedang kehausan, nggak boleh minum gitu. Yang minum itu laisa minni, nggak akan diajak perang, nggak akan ikut pasukannya Tolut gitu. Ternyata mereka minum semua, fasyaribu minhu. Ternyata pasukannya itu minum semua saking kehausannya. Illa qalilan, kecuali yang sedikit. Artinya ada di antara pasukan tersebut yang nggak minum. Gitu, illa qalilan minhum gitu. Wa qaulika qamal qaumu illa zaidan. Ya, jadi qamal qaumu, seluruh kaum semuanya berdiri, illa zaidan, kecuali Zaid yang tidak berdiri. Au kharajan nasu illa amron. Semua manusia pada keluar kecuali satu orang yaitu Amr. Nah, ini adalah mustasna. Nah, mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya itu adalah domir hum ini. Domir hum itu berarti semua orang, kecuali sedikit. Kaum, ini mustasna minhunya. Karena semua kaum berdiri, kecuali Zaid. Kharajan nasu, an-nas ini mustasna minhunya. Ya, karena semua manusia keluar. Nah, mustasnanya mana? Mustasna itu yang terakhir. Yang terletak setelah huruf illa, qalilan, zaidan, amron. Nah, sawa'un kana al-istisna'u muttasilan kama mathalna au munqati'an. Ya, baik mustasnanya itu terkait ataupun tidak. Muttasil itu terkait ataupun tidak. Contoh, qamal qaumu. Seluruh kaum berdiri, illa himaron, kecuali satu keledai gitu, kecuali satu keledai. Nah, satu keledai ini munqati',
munqati itu nggak ada kaitannya dengan kaum gitu. Tapi memang boleh dikecualikan gitu. Gitu. Taruhlah ini berupa majaz gitu ya. Qamal qaumus, semua kaum itu berdiri gitu, kecuali himar, kecuali keledainya. Nah, keledai di sini bisa bermakna orang yang kayak keledai atau memang keledai betulan. Wa in kana al-kalamu taman ghaira mujab jaza fil mustasna al-badal wan nasab ala istisna wal arjah fil muttasil al-badal ay yaj'al mustasna badalan minal mustasna min fayatba'ahu fi i'rabi nahu qawlihi ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Nah, sekarang bagaimana jika kalimatnya itu kalimat negatif? Artinya ada la-nya, ada tidaknya. Nah, maka hukumnya ada dua. Ya, boleh berupa mustasna mansub, tapi juga boleh berupa badal. Badal itu kata ganti sempurna, gitu ya. Jadi jatuhnya badal kul atau ba'dun min kul. Ba'dun min kul. Gitu. Nanti saya terangkan. Gitu. Wal murad bi syibhin nafyi, ya. Yang dimaksud dengan syibhun nafyi, ya, mirip larangan itu adalah an-nahyu wal istifham. Ya. Yaitu larangan dan pertanyaan. Itu mirip, sama juga hukumnya. Kalau ada nahyun, ada istifham, ada nafyun, hukumnya adalah boleh dibaca nasab, boleh dibaca badal atau rofa. Gitu. Contoh, wala yaltafitu minkum ahadun illam ro'atak. Boleh dibaca mansub. Ro'im illa imro'atak. Ta, ya, mansub. Atau boleh juga dibaca marfu. Contoh, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, katakan siapa yang berputus asa dari rahmatnya kecuali mereka adalah orang-orang yang sesat. Gitu. Dhallun marfu, subutun nun. Gitu. Wa nasab fil mustathna muttasil arabiyyun jayyid quri'a bihi fi fi qalilan wa mra'atak. Ya. Nah, adapun mustathna yang muttasil ini ulama sepakat. Ya, ini adalah bahasa Arab yang bagus. Ya. Artinya sudah pas dibaca dengan mansub. Ya. Nah, masalahnya adalah yang muttasil ini nanti, yang muttasil yang kayak himar tadi itu. Nah, ulama berbeda pendapat. Di sini dikatakan fal hijaziyun wa in kana al-istisna munqati'an fal hijaziyun yujibun an-nasab. Ya, adapun kalau munqati maka pendapat ahlul Hijaz itu harus baca mansub. Dalilnya adalah ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adz-dzann. Ya, kenapa? Karena mengikuti dzan itu bukan bagian dari ilmu, bukan bagian dari ilmu. Maka munqati ini enggak ada hubungannya dengan ilmu. Gitu. Adapun Bani Tamim wa Tamimun, Bani Tamim yurajjahuna wa yujizun al-itba'. Nah, kalau mereka boleh dibaca mansub tapi juga boleh dibaca badal gitu. Kayak yang tadi saya sampaikan. Maqamal qaumu illa himaron boleh, atau maqamal qaumu illa himarun juga boleh bagi Bani Tamim. Gitu. Nah, saya kira ini dulu ya. Ini sisanya itu insya Allah mungkin pekan depan karena sudah panjang ini menurut saya. Oke. Kalaupun nanti ada waktu lebih saya akan tambahkan syarahnya. Nah, maka mustasna itu adalah pengecualian. Mustasna artinya adalah pengecualian. Nah, mustasna
Belum. Nah, halo? Tampilannya belum berubah. Oh ya, siap. Nah, mustasna pengecualian. Oke. Nah, sekarang kita akan apa ya? Kita terangkan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah mustasna minhu. Ya, mustasna minhu. Mustasna minhu. Syarat yang pertama ini harus ada ininya. Mustasna minhu itu kata yang akan dikecualikan. Yang akan dikecualikan ya. Kemudian yang kedua adalah adatul istisna. Ya. Istisna. Yaitu huruf istisna-nya ya. Jadi ada 8. Ya. Ya, kata pengecualian. Kemudian yang terakhir adalah mustasnanya. Ya. Mustasna. Yaitu pengecualian itu sendiri. Pengecualian. Oke ya. Nah, tadi ada istisna itu ada 8. Ya. Yang pertama ini yang disepakati ya, yaitu illah. Illah ini adalah harful istisna ya, harful istisna. Kita sebutkan begini. Yang kedua adalah ghairu wa siwa. Kita nggak usah sebutkan khilafnya lah. Karena ini khilafnya ghairu mu'tabar sebetulnya. Ada yang baca suwa, ada yang baca suwan gitu. Yang penting ghairu dan siwa. Ini adalah ismul istisna. Bukan huruf ya, tapi ismu. Ism istisna. Ya, 1, 2, 3. Kemudian 4, 5-nya adalah 2 fiil ya, yaitu laisa. Ya. Kemudian laisa wa la yakunu. Ini 2 fiil. Jadi fi'lul istisna. Fi'lul istisna. Kemudian yang terakhir ini yang khilaf antara ini isim atau fi'il ya. Ini huruf atau fi'il itu adalah khola, ada, dan hasya. Nah, ini ulama khilaf ini. Kira-kira ini fi'il atau huruf. Gitu. Tapi kita boleh gunakan salah satu ya. Gitu. Yang sering digunakan ini memang ini adalah harful istisna. Atau boleh juga au fi'lul istisna. Nah, kemungkinannya 2 ini. Gitu. Nah, ini namanya adat istisna, iya. Alatnya. Nah, kemudian pengecualiannya itu sendiri. Nah, sekarang kita bikin contohnya. Contohnya nahwu. Contohnya. Nah, silakan saya serahkan ke Ustadz Sada. Siapa yang mau bikin contohnya? Nanti tinggal ditentukan mana mustasna minhu, mana ada tulis istisna, dan mana mustasnanya. Silakan Ustadz Sada. Yang mau mencoba membuat contoh, kami persilahkan. Halo? Saya bantu satu kata ya. Contoh, Oma labu illa misalnya aliyan.
Qoma at-tullabu. Jadi seluruh siswa berdiri. Gitu. Kecuali satu orang yaitu Ali. Nah, qoma at-tullabu illa aliyan. Jadi semua siswa berdiri. Kecuali Ali. Nah, ini mana mustasna minhunya, mana ada tulis istisnanya, mana mustasnanya, kita akan jawab. Yang pertama adalah mustasna minhunya. Mustasna minhu. Kira-kira mana satu-satu? At-tulabu. Atlab, mumtaz. Ada tulis istisnanya mana? Illa. Betul. Ada tulis istisna illa. Kemudian al-mustasnanya Ali. Ali. Ya begitu ya? Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Boleh. Yang apa ayat apa tuh? Fasajadu ila iblis itu termasuk ya? Contoh. Fasajadu illa iblis. Itu pendekatannya pendekatan tafsiriyah atau lughawiyah? Kita harus tanya dulu, pendekatan tafsiriyah atau lughawiyah. Kalau pendekatan lughawiyah, banyak ulama-ulama tafsir mengatakan iblis itu dulunya malaikat. Ya, kalau pendekatan lughawiyah itu banyak yang mengatakan ulama-ulama tafsir itu, kalau kita baca di buku-buku tafsir, itu iblis itu dulunya malaikat. Gitu. Nah, tapi kalau menggunakan pendekatan tafsiriyah, bukan. Karena iblis itu sudah disebutkan di ayat yang lain, itu kana minal jin. Gitu. Jadi termasuk jin, bukan malaikat gitu. Tapi kalau menggunakan pendekatan bahasa, ya itu tadi tamun mujab itu mengindikasikan kalau si mustasna itu harus bagian dari mustasna minhu. Gitu. Kayak Ali itu harus menjadi salah satu siswa supaya dia bisa diistisnakan. Gitu. Kenapa? Karena fasajadu illa iblis itu adalah kalamun mujab, kalimat positif gitu. Nggak ada larangan di situ. Gitu. Nah, tapi kalau pendekatan tafsiriyah tidak gitu. Dia harus dicari dalil hadisnya dulu atau hadis dari ayat yang lain yang menunjukkan siapa iblis. Jadi jawabannya ada dua perspektif ya. Ya, perspektif itu. Tapi kalau Al-Quran ya memang lebih bagus menggunakan pendekatan tafsir. Gitu. Memang ada ulama itu yang mengatakan iblis itu dulu malaikat. Gitu. Baik, Ustaz. Ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah untuk kalam yang mujab. Ya, ini adalah untuk kalam yang mujab. Kalam yang mujab itu kalimat sitfiyah. Ya. Kalamun mujab. Ya, kalimat positif gitu. Ini untuk kalimat yang positif. Kalimat positif. Nah, sekarang gimana kalau kalimat negatif? Kalimat negatif, ya. Kalam ghair mujab. Jadi kalamun ghairu
mujab. Jadi kalimat negatif. Kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif, ya, ini ada dua pendapat gitu. Pertama adalah hijaziyun, ya, hijaziyun. Yang kedua adalah Bani Tamim. Ya, hijaziyun. Yang kedua adalah Bani Tamim. Tapi yang kita pakai yang hijaziyun ya. Ya. Hijaziyun. Nah, yang kedua Bani Tamim. Nah, gitu. Nah, tapi sebelumnya kita sebutkan dulu ya, Ali di sini, Ali itu mansub ya, aliyan mansub. Jadi mustasna mansub. Ali itu mustasna mansub bil fathah. Ini wajib ya. Kalau ini wajib. Kalau kalam mujab itu wajib mansub. Nah, kalau ghair mujab, maka pendapat yang pertama yaitu wajib marfu. Jadi marfuun wujuban. Wajib ya. Gitu. Jadi marfu secara wajib. Bagi apa? Badal. Jadi hijaziyun memandang ini adalah badal marfu. Badal. Badal itu kata ganti. Gitu. Kalau Bani Tamim itu yajuzu an-nasbu ya bil mustasna ya, boleh disebut mustasna, berarti dia harus mansub. Wa yajuzu ar-raf'u bil badal. Nah, kalau pendapat Bani Tamim boleh nasab, boleh marfu. Tapi yang kita ambil pendapat yang pertama ya. Kalau ghairu mujab yang ada kalimat negatifnya itu wajib marfu. Nah, wajib marfu bil badal. Jadi begitu ya, Ustaz ya. Nah, maksudnya gimana? Kita akan buat contohnya. Contohnya, maqama at-tulabu illa aliyun. Jadi semua siswa tidak ada yang berdiri. Maqama, tidak ada yang berdiri. Illa aliyun. Gitu. Maqamatul labu illa. Ini pendapat yang pertama ya, hijaziyun, dan ini yang kita ambil. Nah, maka i'rabnya adalah atulab itu sebagai apa? Mustasna minhu. Illa sebagai adatul istisna. Nah, kemudian aliyun. Nah, aliyun. Nah, ini kita i'rab sebagai apa? Badal. Ya. Badal marfu bid dhamma. Nah, tulab di sini kita akan ganti. Dia bukan badal tapi mubadal. Mubadalun anhu ya marfuun bid dhamma.
Nah, badalun marfu'un bid dhammah. Nah, begini. Jadi bukan nggak ada mustasna minhunya, karena dia adalah sebagai badal. Badal itu artinya Ali ini itu adalah bagian dari siswa, gitu. Cuma dikeluarkan saja, dia dikeluarkan. Jadi lebih dekat ke badal ba'at min kul. Jadi badal ba'dun min kul. Dia mengeluarkan sebagian. Dia mengeluarkan sebagian dari semuanya. Gitu. Nah, ini yang kita ambil. Ini yang kita ambil satu-satu. Jadi untuk kalam mujab, i'rabnya itu adalah mustasna minhu, ada tulis istisna, ada al mustasna. Ini kalau kalam mujab. Kalau kalam yang negatif, ya itu nggak ada mustasnanya gitu. Tapi diganti dengan badal, mubdal ya dan badal. Begitu. Berarti kalau kalimat negatif pembahasannya berbeda dengan mustasna ya. Beda. Beda. Tapi memang masih ada istisnanya sih, masih ada tulis istisna memang. Masih ada tulis istisna gitu. Kalau kita i'rab lengkapkan begini, ma misalnya kita sebut sebagai misalnya harfun nafi gitu. Mabni ala sukun. Koma fi'lun madin mabni alal fathi. Tulab ya, tulab fa'ilun ya. Fa'ilun marfu'un bidhamma. Ini kita pindah. Kita pindah ke belakang. Nah, wa huwa mubdal. Nah, ini i'rab sempurnanya begini. Koma fi'lun madin. Dia mabni alal fathi. Ma harfun nafi mabni ala sukun. Alas sukun. Gitu. Pembahasan tentang badal selalu ada harfu istisna juga tadi atau enggak selalu? Selalu, justru badal itu yang ada itu berurutan. Dia diletakkan berurutan. Contoh Umar Al-Faruq gitu. Umar Al-Faruq. Umar itu mubdalnya yang diganti. Al-Faruq itu adalah badalnya. Contoh Umar Abu Hafsin. Umar itu kan punya kunyah. Abu Hafsin. Abinya Hafsah. Umar Abu Hafsin. Umar mubdal. Abu Hafsin badalnya. Gitu. Kita belum belajar badal ya. Ya, start belum. Belum ya. Nah, ini kalau koma ini kita i'rab coba. Koma fi'lun madin mabni alal fathi. Kemudian at-tulab ini tentu fa'ilun marfu'un bidhamma wa huwa mustasna minhu illa harful istisna. Kemudian Ali
Nah, oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini inti utamanya ya. Kalau tadi mungkotek mutasil saya akan jelaskan sebentar lagi, tapi itu bukan prioritas. Gitu. Prioritas saya untuk hari ini. Jadi kalam mujab sama kalam ghair mujab. Kalau kalam mujab, ya Arabnya begini. Ya, dia ada istisnanya, ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Kalau kalam ghairu mujab yang negatif, ya berarti dia i'rabnya adalah badal. Ustaz, i'rab itu kadang fathati apa fathi sih Tat? Yang ini yang umumnya. Kalau dia mu'rab, dia pakai ini kesepakatan ya, ini kesepakatan ulama nahwu. Kalau dia mu'rab itu pakai ta marbuto. Kalau dia mabni nggak pakai ta. Contoh gini ya, dia mabni. Ya maka ulama sepakat ditandain kalau dia mabni, dia nggak pakai ta. Nggak pakai ta gitu. Tapi begini aja. Ini untuk nandain aja. Kalau di mu'rab itu baik marfu, mansub, majrur, baru pakai ta. Dhammati, kasroti, gitu. Fathati gitu. Ini kesepakatan ulama nahwu aja. Gitu. Esensinya nggak ada. Iya. Oke. Berarti aman ya ini ya. Nah, badal itu contohnya begini tadi. Contoh badal itu ada 3, Pak. Badal itu dibagi 3. Ya, badal itu dibagi 3. Yang pertama adalah kul. Min kul. Ya. Kulun. Min kullin. Ini badal sempurna ya. Contoh Umar ya Ibn Al-Khattab. Ya, maka Ibnul Khattab ini namanya badal. Ini badal. Karena dia menggantikan nama Umar kan. Umar atau Ibnul Khattab gitu. Ini Umar aja contohnya gitu. Atau misalnya yang lain, misalnya Umar, julukannya Umar ya. Ini kan anak gitu. Bapaknya siapa gitu. Sekarang julukannya Umar Al-Faruqu. Nah, Umar ini mubdalnya yang diganti gitu ya. Diganti dengan apa? Al-Faruq julukannya. Nah, Al-Faruq. Maka Al-Faruq di sini tuh badal. Gitu. Atau misalnya berupa kunyah, boleh juga. Misalnya Umar Abu Hafsin. Umar Abu Hafsin. Umar mubdal, Abu Hafsin, bapaknya Hafsah. Ya, atau bapaknya singa. Maka Abu Hafsin di sini ini adalah badal. Nah, ini kul min kul, menggantikan secara sempurna. Atau kemudian mengganti sebagian. Nah, ini yang tadi. Ba'd min kul ini yang mengganti sebagian ya. Ba'dun min kul.
Contohnya misalnya akaltu as-samaka. Ra'sahu. Jadi akaltu, aku makan ikan. As-samaka. Tapi saya kecualikan ra'sahu, kepalanya doang. Akaltu samaka ra'sahu. Gitu. Atau misalnya ra'aitu al-insana wajhahu. Gitu. Aku melihat orang itu, aku melihat manusia itu, ya. Insana, gitu. Jangan wajhahu, tapi anfahu misalnya. Anfahu, batang hidungnya saja, gitu. Anfahu, ra'aitul insana anfahu. Maka ra'sahu, anfahu ini adalah badal ba'dun min kul. Gitu. Nah, yang terakhir itu badal sifat. Badal sifat atau istimal namanya. Badal sifat. Gitu. Contohnya ini Umar lagi ya. Ra'ait Umaro adalahu. Aku melihat Umar gitu. Tapi yang keadilannya saja. Nah, adalahu ini adalah badal, kata ganti. Gitu, kata gantinya Umar gitu. Atau misalnya keberaniannya misalnya. Ra'aitu Umaro syaja'athu. Aku ngelihat Umar, tapi keberaniannya saja gitu. Ngelihat keberaniannya saja. Gitu. Gitu. Nah, syaratnya badal itu harus ngikutin harokat mubedalnya. Nah, tadi makanya kenapa disebut marfu? Karena ngikutin mubedalnya kan gitu. Kalau mubedalnya marfu dia ikut marfu. Kalau mubedalnya mansub dia ikut mansub gitu. Nah, yang pertama ini sama-sama marfu, kedua, ketiga ini sama-sama mansub. Saya cari colokan dulu ya, satu-satu ya. Ini mau habis baterainya.